Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 9 Sloka 43. Lanjutan Bhismadewa wafat di hadapan Sri Krishna. Sutta Vaca Krishna evam Bhagavati Mano Vagdristi Vritibihi Atmanyatmanam Navesha Sunata Swasya Uparaman. Artinya, Sutta Goswami berkata, demikianlah Bhismadewa menyatu dalam roh yang utama, Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, dengan pikiran, kata-kata, penglihatan, dan perbuatannya, sehingga beliau diam dan napasnya pun terhenti. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tingkatan yang dicapai oleh Bhismadewa pada saat beliau meninggalkan badan materialnya disebut Nirvikalpa Samadhi. Beliau membuat dirinya menyatu dalam berpikir tentang Tuhan, yang pikirannya kusuk ingat berbagai kegiatan Tuhan. Bhismadewa memuji kebesaran Tuhan, dan dengan penglihatannya Bhismadewa mulai melihat Tuhan hadir di hadapannya secara pribadi, sehingga segala kegiatan Bhismadewa dipusatkan kepada Tuhan tanpa menyimpang. Ini adalah tingkat kesempurnaan tertinggi. Tahap ini dapat dicapai oleh semua orang melalui latihan pelayanan bakti. Bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari 9 prinsip kegiatan pelayanan, yakni 1. Mendengar, 2. Memuji, 3. Mengingat, 4. Mengabdi kepada kaki padma Tuhan, 5. Memuja, 6. Berdoa, 7. Melaksanakan perintah-perintah Tuhan, 8. Berelasi dengan Tuhan dalam hubungan persahabatan, dan 9. Berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Masing-masing pelayanan atau semua pelayanan tersebut memiliki kekuatan yang sama untuk memberikan hasil yang diinginkan. Tetapi latihannya perlu dijalankan dengan mantap di bawah bimbingan seorang penyembah Tuhan yang mantap. Unsur pertama yaitu mendengar Bhagavad Gita dan kemudian Srimad Bhagavatam mutlak dibutuhkan oleh calon serius yang ingin mencapai tahap seperti Bhismadewa pada akhir hidupnya. Keadaan istimewa pada saat Bhismadewa meninggal dunia dapat dicapai meskipun Krishna tidak hadir secara langsung. Sabda Krishna di dalam Bhagavad Gita atau ayat-ayat Srimad Bhagavatam identik dengan Tuhan. Sabda Krishna itu adalah inkarnasi Tuhan dalam bentuk suara, dan setiap orang dapat memanfaatkan sabda itu sepenuhnya agar memenuhi syarat untuk mencapai tingkatan yang dicapai oleh Sri Bhismadewa. Salah seorang di antara 8 wasu. Setiap manusia atau binatang harus mati pada tahap tertentu. Tapi bagi orang yang meninggal dunia seperti Bhismadewa mencapai kesempurnaan. Sedangkan orang yang meninggal karena dipaksa oleh hukum-hukum alam akan mati seperti binatang. Itulah perbedaan antara manusia dan binatang. Bentuk kehidupan manusia khususnya dimaksudkan untuk meninggal dunia seperti yang dicapai oleh Bhismadewa. Selanjutnya, sloka 44. Sampadyamanam agyaya Bhismam brahmani nishkale Sarve babu sute tusnim Wayam shiva dinatyaye. Artinya, setelah semua orang yang hadir di sana mengetahui bahwa Bhismadewa telah menyatu dalam keabadian yang tidak terhingga dari Yang Maha Mutlak, mereka semua terdiam bagaikan burung di penghujung hari. Penjelasan: masuk atau menyatu dalam keabadian yang tidak terhingga Yang Maha Mutlak berarti memasuki kediaman asli para entitas hidup. Setiap entitas hidup adalah bagian-bagian kecil dari personalitas Tuhan yang mutlak, yang mempunyai sifat sama dengan Tuhan. Itu sebabnya para entitas hidup mempunyai hubungan kekal dengan Tuhan sebagai hubungan antara yang melayani dan yang dilayani. Tuhan dilayani oleh semua bagian yang tak terpisahkan dengan Dia. Ibarat satu unit mesin dibantu oleh bagian-bagian mesin yang tak terpisahkan dengan unit mesin yang lengkap.
Setiap bagian mesin itu menjadi tidak berfungsi lagi jika ia dilepas dari unit kesatuannya. Demikian pula bagian yang tak terpisahkan dengan yang mutlak tidak berguna lagi jika pelayanannya terpisah dari Tuhan. Setiap makhluk hidup di dunia material ini merupakan bagian dari unit utama yang tak terpisahkan dengan unit utama itu, namun pelayanannya terpisah dari unit utama itu, sehingga mereka tidak berfungsi seperti bagian yang tak terpisahkan lainnya. Akan tetapi, ada entitas-entitas hidup yang relasinya dengan Tuhan lebih terpadu dan mereka dalam keadaan yang terbebaskan untuk selamanya. Energi material Tuhan yang disebut Durga Sakti atau pengurus rumah penjara mengawasi bagian yang tak terpisahkan tetapi sedang terpisah dari Tuhan itu dan menentukan apakah mereka harus menjalani kehidupan terikat di bawah hukum-hukum energi material atau tidak. Apabila entitas hidup menyadari kenyataan itu, ia akan berusaha untuk kembali berpaling kepada Tuhan. Inisiatif spiritual entitas hidup berawal dari sini. Inisiatif spiritual ini disebut Brahma Jigyasa atau mencari tahu tentang Brahman. Inisiatif spiritual Brahma Jigyasa, pengetahuan, pelepasan ikatan bakti kepada Tuhan. Gyana, pengetahuan pelepasan ikatan dan bakti kepada Tuhan. Gyana atau pengetahuan berarti pengetahuan tentang segala sesuatu mengenai Brahman yang Maha Kuasa. Pelepasan ikatan berarti ketidakterikatan terhadap rasa sayang yang bersifat material. Sedangkan bakti berarti menghidupkan kembali kedudukan asli entitas hidup melalui praktik nyata. Pribadi yang sukses dan memenuhi syarat untuk masuk wilayah yang mutlak disebut para gyani, para yogi, para bhakta. Para gyani dan yogi memasuki sinar-sinar kekosongan yang maha kuasa. Namun para bhakta memasuki planet-planet spiritual yang dikenal sebagai Vaikunta. Di planet-planet spiritual inilah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Narayana bertempat. Dan entitas hidup yang murni dan tidak terikat akan hidup di sana dengan mempersembahkan pelayanan bakti dalam cinta kasih kepada Tuhan, dalam kedudukan sebagai hamba, kawan, orang tua, dan kekasih. Di sana mereka menikmati kehidupan dalam kebebasan sempurna bersama Yang Maha Kuasa. Sedangkan para gyani dan yogi memasuki cahaya terang dan tanpa wujud yang terpancar dari planet-planet Vaikunta itu. Planet-planet Vaikunta tersebut semua bercahaya sendiri seperti halnya matahari. Sinar dari planet-planet Vaikunta itu disebut Brahma Jyoti. Brahma Jyoti itu tersebar tak terhingga, dan dunia material hanyalah bagian kecil yang sedang tertutupi sehingga tidak dapat pencahayaannya dari Brahma Jyoti yang sama. Ketertutupan tersebut hanya bersifat sementara sehingga merupakan sejenis ilusi. Bhisma Dewa sebagai penyembah murni Tuhan memasuki alam spiritual di salah satu planet Vaikunta. Di planet Vaikunta itu, Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud visual abadinya sebagai Parthasarathi berkuasa atas para entitas hidup yang bebas dan senantiasa tekun dalam pelayanan kepada Tuhan. Rasa cinta dan sayang yang mengikat Tuhan Yang Maha Esa dan entitas hidup diperlihatkan antara Bhisma Dewa dan Tuhan. Bhisma Dewa tidak pernah melupakan Tuhan dalam aspek spiritualnya sebagai Parthasarathi, dan Tuhan hadir secara pribadi di hadapan Bhisma pada waktu beliau meninggal dunia ini dan memasuki dunia spiritual. Itulah kesempurnaan tertinggi kehidupannya. Selanjutnya, sloka 45. Tatra dundu bayo nedur dewa manawawa ditaha sam-sam susadawo ragyam katpe tu puspa bristayaha. Artinya, sesudah itu baik manusia maupun para dewa menabuh genderang untuk memberi hormat, dan para raja yang jujur mulai memberi penghormatan. Hujan bunga ditabur dari langit. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhisma Dewa dihormati baik oleh manusia maupun oleh para dewa. Manusia hidup di bumi dan planet-planet lain yang serupa dalam susunan planet Bhur dan Buar, sedangkan para dewa hidup dalam susunan planet Swar atau surga. Mereka semua mengenal Bhisma Dewa sebagai kesatria agung dan penyembah Tuhan yang agung. Bhisma Dewa selaku seorang mahajana atau otoritas, setara dengan Brahma, Narada dan Siwa, meskipun beliau seorang manusia. Kualifikasi setara dengan para dewa hanya mungkin dicapai apabila seorang mencapai kesempurnaan spiritual.
Jadi, Bhisma Dewa terkenal di mana-mana di seluruh alam semesta. Pada zaman Bhisma Dewa, perjalanan antar planet dilaksanakan melalui cara-cara yang lebih halus daripada percobaan sia-sia dengan menggunakan wahana antariksa berpenggerak mesin. Pada waktu penduduk planet-planet yang jauh diberitahu bahwa Bhisma Dewa wafat, semua penduduk planet-planet surga maupun bumi menaburkan bunga untuk memberi penghormatan kepada pribadi agung yang telah meninggalkan dunia ini. Menabur bunga dari surga seperti ini adalah pertanda pengakuan oleh para dewa yang mulia, dan hendaknya tidak pernah disamakan dengan mengias sosok mayat. Efek material badan Bhisma Dewa sudah tidak ada lagi karena telah tersetrum oleh keinsapan spiritualnya. Badan beliau dispiritualkan, seperti halnya logam besi akan membara apabila bersentuhan langsung dengan api. Karena itulah badan insan yang sudah menginsapi jati dirinya secara sempurna tidak dipandang sebagai benda material. Ada upacara-upacara khusus untuk jenazah spiritual seperti itu. Penghormatan dan pengakuan yang diberikan kepada Bhisma Dewa tidak pernah dimaksudkan untuk ditiru-tiru secara artifisial atau dibuat-buat, seperti yang telah menjadi mode dengan apa yang disebut upacara Jayanti yang diadakan oleh dan untuk sembarang orang. Menurut sastra yang absah, upacara Jayanti untuk orang sembarangan, betapapun tinggi kedudukan orang itu secara material, adalah suatu kesalahan besar terhadap Tuhan. Sebab upacara Jayanti hanya layak dilakukan pada hari ulang tahun penyelaman Tuhan di bumi. Bhisma Dewa sangatlah unik dalam aktivitasnya, dan cara beliau meninggal dunia dan memasuki kerajaan Tuhan pun bersifat unik juga. Selanjutnya, sloka 46. Tasya nirhara dini samparestaya bhargava Yudhishthira karayitva muhurtam dukito bhavan. Artinya, wahai putra keturunan Brigu Saunaka, pasca Maharaja Yudhishthira melakukan ritual penghormatan bagi jenazah Bhisma Dewa, ia diliputi rasa duka yang mendalam selama beberapa waktu. Penjelasan: Bhisma Dewa bukan hanya pemimpin besar keluarga Maharaja Yudhishthira. Selain itu juga beliau adalah seorang filsuf besar dan teman bagi Maharaja Yudhishthira, adik-adiknya dan ibunya. Maharaja Pandu, ayah Pandawa V, telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Bhisma Dewa, kakek Pandawa lah yang menyayangi dan yang bertanggung jawab penuh terhadap sang menantu, yakni Kunti Dewi yang telah berjanda. Memang Maharaja Dhritarashtra, paman tertua Maharaja Yudhishthira, masih ada untuk menjaga mereka kala itu. Namun, rasa sayang Dhritarashtra lebih condong kepada 100 putranya yang dipimpin oleh Duryodhana. Akhirnya, komplotan besar dibentuk agar 5 bersaudara yang telah menjadi yatim itu tidak mewarisi kerajaan Hastinapura sesuai haknya yang sah. Pertikaian besar terjadi seperti yang umumnya terjadi di istana-istana kerajaan, dan 5 bersaudara itu diasingkan ke hutan. Tetapi Bhisma Dewa selalu bertindak sebagai penolong, sebagai kakek penyayang, teman dan filsuf yang simpatik kepada Maharaja Yudhishthira, bahkan sampai saat Bhisma Dewa menemui ajalnya. Bhisma Dewa yang agung itu merasa sangat bahagia pada waktu ia meninggal dunia karena sempat menyaksikan cucu kesayangannya. Maharaja Yudhishthira berhasil menduduki tahta kerajaan. Kebahagiaan itulah yang dinantikannya, sebab jika bukan demikian, beliau pasti telah melepaskan badan materialnya jauh-jauh sebelumnya, ketimbang sedih melihat penderitaan yang tidak patut diterima oleh Pandawa V. Beliau hanya menantikan saat yang baik, sebab beliau yakin secara pasti bahwa para putra-putra Pandu akan jaya di medan perang Kurukshetra, sebab Tuhan Sri Krishna menjadi pelindung mereka. Bhisma Dewa sebagai pencinta Tuhan yang murni mengetahui bahwa penyembah Tuhan tidak dapat dibinasakan pada saat manapun. Maharaja Yudhishthira sangat menyadari segala harapan baik Bhisma Dewa tersebut, dan karena itu Yudhishthira pasti merasa sangat berat kehilangan kakeknya. Maharaja Yudhishthira bersedih hati karena kehilangan pergaulan insan mulia, bukan karena badan jasmani yang dilepas oleh Bhisma Dewa. Upacara untuk pengurusan jenazah adalah tugas yang penting, walaupun Bhisma Dewa adalah jiwa agung yang telah meraih pembebasan. Oleh karena Bhisma Dewa tidak berketurunan, maka cucunya yang tertua, yakni Maharaja Yudhishthira, adalah orang yang tepat untuk melaksanakan upacara ini.
adalah karunia besar bagi Bhisma Dewa sendiri bahwa upacara bagi pelepasan arwah dirinya sebagai sang kakek dilakukan oleh Maharaja Yudhishthira, putra keluarganya yang juga semulia dirinya. Selanjutnya, sloka 47. Tustu vurmunayorista Krishnam tadguyanamabihi tataste Krishna hridayaha swasraman prayayu punaha. Artinya, semua resi yang mulia kemudian memuji Sri Krishna yang hadir di sana dengan memanjatkan mantra-mantra terdalam dari Weda. Kemudian mereka semua pulang ke tempat pertapaan masing-masing dengan selalu membawa Sri Krishna di dalam hatinya. Penjelasan, para penyembah Tuhan selalu berada di hati Tuhan, dan Tuhan juga selalu berada di hati para penyembahnya. Demikianlah hubungan manusia antara Tuhan dan para penyembahnya. Penyembah mempunyai cinta kasih yang murni kepada Tuhan, sehingga para penyembah selalu melihat Tuhan di dalam hatinya, dan Tuhan pun demikian. Kendati tidak ada yang harus Tuhan lakukan dan tidak ada yang Tuhan harapkan, Dia selalu saja sibuk mengurusi kesejahteraan para pemujanya. Bagi para makhluk hidup yang tidak kepada Tuhan mereka bertakwa, mereka dikenai hukum alam atas segala aksi dan reaksi perbuatan mereka. Namun bagi yang kepada Tuhan mereka bertakwa, tuntunan atau pembimbingan Tuhan selalu menyertai mereka untuk menuju ke jalan keselamatan atau pembebasan. Karena itu, para penyembah Tuhan berada langsung di bawah perlindungan Tuhan. Tuhan pun hanya bersedia menempatkan dirinya di bawah perlindungan penyembahnya saja. Jadi, semua resi yang dipimpin oleh Sri Lawayasadewa itu adalah penyembah-penyembah Tuhan. Karena itu, sesuai upacara pemakaman, mereka memanjatkan mantra-mantra Weda hanya untuk menyenangkan hati Krishna yang juga hadir di sana secara langsung. Semua doa pujian mantra-mantra Weda dibacakan untuk menyenangkan hati Krishna. Ini dibenarkan dalam Bhagavad Gita bab 15 sloka 15. Semua kitab Weda, Upanishad, Vedanta, dan lain sebagainya hanya mencari Krishna saja, dan semua bentuk doa pujian yang ada semata-mata untuk memuji kebesarannya. Karena itu, para resi melakukan hal yang tepat untuk tujuan itu. Kemudian mereka pulang ke tempat pertapaan masing-masing dengan rasa bahagia. Selanjutnya, sloka 48. Tato Yudhishthiro gatva saha Krishno gajavayam pitaram santvayamasya gandarim catapashwinim. Artinya, setelah itu Maharaja Yudhishthira segera berangkat menuju ibu kota kerajaannya, Hastinapura, bersama Sri Krishna. Di sana Yudhishthira menenangkan hati paman dan bibinya, Gandhari, seorang perempuan petapa. Penjelasan, Dhritarashtra dan Gandhari, ayah dan ibu Duryodhana, adalah paman dan bibi Maharaja Yudhishthira dan adik-adiknya. Pasca perang Kurukshetra berakhir, pasangan termasyhur yang telah kehilangan semua anak dan cucunya itu hidup di bawah perlindungan Maharaja Yudhishthira. Mereka mengisi waktunya sambil terhanyut dalam duka cita yang teramat dalam akibat kematian begitu banyak orang, sehingga mereka hidup hampir seperti petapa. Bhisma Dewa adalah paman Dhritarashtra, dan berita yang sampai kepadanya bahwa pamannya telah meninggal dunia juga membuat Raja Dhritarashtra dan permaisurinya amat sangat terkejut, sehingga hati mereka perlu ditenangkan oleh Maharaja Yudhishthira. Maharaja Yudhishthira menyadari kewajibannya, dan ia segera bergegas menuju tempat Dhritarashtra bersama Sri Krishna dan menghibur hati Dhritarashtra yang sedang terkabung dengan kata-kata manis, baik dari dirinya sendiri maupun dari Sri Krishna. Gandhari adalah seorang petapa perkasa. Meskipun demikian, dia juga hidup sebagai seorang istri yang setia dan ibu yang murah hati. Dikatakan bahwa Gandhari rela menutup matanya lantaran suaminya buta. Kewajiban seorang istri adalah mengikuti suaminya 100%. Gandhari begitu setia kepada suaminya sehingga dia mengikutinya dan bahkan menempatkan diri sebagai orang buta selamanya. Karena itu, Gandhari merupakan seorang petapa besar dalam hal tingkah laku. Di samping itu, rasa terkejut yang dialami Gandhari akibat kematian 100 putranya dan semua cucunya tentu terlalu berat bagi seorang perempuan. Tetapi
Gandhari ikhlas terhadap segala penderitaan ini, seperti seorang pertapa. Walaupun ia seorang perempuan, wataknya tidak kurang mulia dibanding watak Bhismadewa. Gandhari dan Bhismadewa adalah dua tokoh luar biasa dalam Mahabharata. Selanjutnya, sloka terakhir dari bab 9. Bhismadewa wafat di hadapan Krishna. Sloka 49. Pitra canumato raja Vasudewa numoditaha Cakara rajam dharmaena Pitrir paita mahang wibuhu. Artinya, setelah itu Raja mulia yang saleh itu, Maharaja Yudhishthira, menjalankan roda pemerintahannya sebagai seorang raja yang tegas dan bijaksana di wilayah kekuasaannya dengan mengikuti peraturan dan prinsip kerajaan yang disetujui oleh pamannya dan dibenarkan oleh Tuhan Sri Krishna. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaja Yudhishthira bukanlah hanya sebagai pemungut pajak semata. Beliau selalu menyadari kewajibannya sebagai seorang raja. Kewajiban raja tidak kurang daripada kewajiban seorang ayah atau guru spiritual. Rajalah yang harus menjaga kesejahteraan rakyat dari segala segi, baik sosial, politik, ekonomi, maupun kemajuan spiritual. Seorang raja atau pemimpin seharusnya mengerti bahwa kehidupan manusia harus diprioritaskan untuk membebaskan sang jiwanya yang terkurung dari ikatan material. Karena itu, kewajiban raja adalah mengatur agar kesejahteraan para warga negaranya terjaga untuk kesempurnaan tertinggi tersebut. Maharaja Yudhishthira mengikuti prinsip-prinsip tersebut secara tegas. Hal ini akan terlihat jelas dalam bab selanjutnya. Maharaja Yudhishthira tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip, tetapi ia juga mendapat persetujuan dari pamannya yang sudah lanjut usia dan berpengalaman dalam urusan politik. Dan itu pun dibenarkan oleh Tuhan Sri Krishna yang telah menyabdakan Bhagavad Gita. Maharaja Yudhishthira adalah raja teladan. Sistem kerajaan di bawah raja yang terdidik seperti Maharaja Yudhishthira adalah jenis pemerintahan terbaik. Sistem ini lebih baik daripada sistem republik, gaya modern atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Orang kebanyakan, khususnya pada zaman kali saat ini, semua terlahir sebagai sudra. Pada dasarnya mereka itu lahir dalam keadaan rendah, kurang terdidik, bernasib malang, dan mendapatkan pergaulan yang buruk. Mereka sendiri tidak mengetahui tujuan kesempurnaan tertinggi kehidupan. Karena itu, surat suara mereka kurang bernilai, sehingga orang yang dipilih oleh suara-suara yang tidak bertanggung jawab seperti itu tidak bisa menjadi wakil-wakil yang bertanggung jawab, seperti Maharaja Yudhishthira. Demikianlah berakhir penjelasan Bhaktivedanta mengenai skanda 1 bab 9 Srimad Bhagavatam yang berjudul Bhismadewa wafat di hadapan Sri Krishna. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Gran Traja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.